Setelah berhasil mempertahankan pangkalan dari invasi para Zerg, Jiwang Chuan kemudian menghubungi Pak Tua teknisi bahwasannya invasi Zerg yang baru saja terjadi hanyalah sebuah awal dari dimulainya masalah baru yang bahkan akan menjadi lebih sulit daripada tragedi sebelumnya. Dan cerita lanjutan pun kita akan dibawa menuju area luar pintu masuk dari kuil surgawi yang hilang dengan tim Mogong yang meskipun mereka sudah membersihkan semua Zerg di luar kuil, tapi kemudian langkah mereka untuk masuk ke dalam kuil tersebut harus terhenti karena muncul masalah yang sangat rumit, yakni senjata pengepungan yang mereka bawa tidak mampu menembus pertahanan dari gerbang kuil tersebut, dan tembakan dari senjata pengepungan yang mereka lancarkan saat ini merupakan amunisi terakhir, di mana tembakan itu juga menjadi tembakan ke-29 kalinya bila dihitung dari jumlah sebelumnya. Dan lagi-lagi sama seperti sebelumnya, tembakan terakhir tersebut mampu ditahan oleh gerbang kuil yang kemudian langsung beregenerasi secara otomatis, di mana kuil ini layaknya memiliki kehidupan dengan pertahanan super tinggi serta kemampuan regenerasi yang cepat. Itu benar-benar di luar imajinasi. Yeo pun merasa jikalau itu sungguh luar biasa. Itu bahkan lebih mumpuni daripada dinding pos pertahanan yang sudah ia modifikasi di invasi sebelumnya. Selain itu, di langit-langit gerbang kuil tersebut juga terdapat Zerg di dinding-dinding yang bertugas untuk mengacaukan lawan dengan cairan lambung miliknya. Jiwang Chuan juga mengatakan apabila ia dan timnya tidak bisa begitu saja masuk secara paksa dengan menggunakan seluruh equipment serta kekuatan fisiknya. Itu semua tidak boleh ia gunakan karena mungkin saja masih ada bos monster di dalamnya agar mereka tidak kehabisan energi sebelum melawan mereka. Itulah sebabnya si ketua Mogong ini menugaskan kepada si Pak Tua untuk mengirim senjata pengepungan yang lebih kuat kepada mereka untuk membantu mendobrak gerbang kuil tersebut. Tapi sayangnya, menurut si Pak Tua, senjata pengepungan yang dibawa oleh tim Mogong itu merupakan senjata terkuat yang dimiliki oleh grup Hanmo. Dan meskipun bisa saja itu bisa diatasi dengan menambahkan jumlah beberapa senjata pengepungan untuk dapat menembus gerbang, tetapi masalahnya setelah menghadapi invasi Zerg, sumber daya di pangkalan sudahlah habis, yang membuatnya tidak mungkin untuk bisa membuat banyak senjata pengepungan. Dan setelah mendengar keluhan si Pak Tua, Jiwang Chuan pun tidak peduli entah apapun metode yang ia lakukan, pokoknya Pak Tua ini harus mengirimkan sejumlah senjata yang cukup kepadanya dalam jangka waktu yang akan ia tentukan, karena jika tidak, siap-siap saja menanggung konsekuensinya. Dari permintaan tugas dari si ketua Mogong yang terdengar sangat menyulitkan, anggota-anggota teknisi pun merasa kesal dengan si pria berambut biru tersebut. Tapi apa mau dikata, dia adalah orang yang kuat. Jiwang Chuan ini memang kejam terhadap anggotanya sendiri, pikir Yewu. Master, apa kau punya solusinya? Tanya Yewu. Dan tentu saja tidak, karena situasi saat itu telah berada di luar kemampuannya, dan tujuannya kali ini adalah mengumpulkan sumber daya dan membuat senjata pengepungan semampunya. Tapi tentu saja itu akan terlalu memakan banyak waktu dan tidak akan keburu dalam jangka waktu yang sudah diberikan oleh Jiwang Chuan. Tapi ya mau gimana lagi? Jika kau memang benar-benar tidak punya solusinya, sepertinya aku memiliki sebuah ide yang sangat aktual. Heh, kau punya? Kita akan beralih ke kuil surgawi yang hilang, di mana Wan Hao merasa apabila waktu yang diberikan oleh ketuanya kepada Pak Tua Lais itu terlalu cepat, di mana Pak Tua tersebut pastinya takkan sempat untuk membuat sejumlah senjata dengan waktu yang ia berikan. Dan nyatanya Jiwang Chuan pun sadar bahwasannya si Pak Tua takkan bisa memenuhi apa yang sudah ia pinta, di mana pria ini sebenarnya punya niatan lain, yaitu secara tidak langsung memberitahu Yewu dengan cara ini untuk mencari tahu kekuatan sebenarnya dari MC kita. Apalagi di pertemuan sebelumnya, di saat berjabat tangan dengan Yewu, di saat dirinya mencoba menggunakan kemampuan pendeteksinya untuk mengintip kekuatan Yewu, kekuatan Jiwang Chuan malah terblokir oleh sesuatu yang tidak ia ketahui, yang membuatnya seperti keberadaan yang sangat kecil, serta seolah-olah berada di alam semesta yang sangat luas. Meskipun itu hanya sebatas ilusi, namun hal tersebut membuktikan apabila Yewu menyembunyikan rahasia yang amat besar. Wow, sepertinya aku benar-benar tidak salah menilai Yewu. Tapi tidak peduli seberapa mengerikannya pertempuran ini, setidaknya yang harus kita perhatikan sekarang adalah dia. Itu adalah orang yang sudah lama menonton pertunjukan kita dari belakang, si nona terkuat dari grup sebelah. Dan benar, dia adalah si nona cantik level 140 dari grup Huang Zheng Shulu, yang dengan santainya menonton aksi tim Mogong yang tengah kesulitan mendobrak gerbang kuil.
Pertunjukan kalian membuatku hampir tertidur saking membosankannya, ucap Shulu yang seketika membuat Wan Hao sangat jengkel. Namun si ketua menyuruh Wan Hao untuk membiarkan saja wanita tersebut karena tujuan utama mereka adalah quest, bukan pertempuran antar grup. Tapi tetap saja, itu tidak mengubah fakta bahwa kehadiran Shulu yang terlihat sangat mencolok menunjukkan bahwa bagi wanita tersebut tim Mogong hanyalah hal yang remeh. Namun karena Shulu tidak menyerang mereka, maka Jiwang Chuan pun akan membiarkan saja wanita kuat di belakangnya. Karena masalah utamanya saat ini, bagaimanakah cara Yewu untuk bisa mendobrak gerbang itu? Apakah ia mampu? Dan tiba-tiba saja terjadi getaran yang hebat di sekitar area permukaan tanah. Apakah ini invasi susulan para Zerg? Tentu saja itu sangat mustahil. Dan kemudian si botak tanker yang berada di atas robotnya melaporkan jika sejumlah besar objek tak dikenal mulai mendekat dengan kecepatan tinggi dan diperkirakan akan segera tiba dalam waktu 1 menit. Entah itu Zerg atau bukan, tapi yang pasti objek tersebut datang dalam jumlah yang besar. Kepulan debu yang terbang di udara bebas juga memperlihatkan sosok yang telah menemani kita sampai saat ini. Dalam cerita ini, siapa lagi kalau bukan Yewu, yang datang dengan membawa basis dari puluhan robot penambang yang telah dimodifikasi sedemikian rupa olehnya. Ia juga datang dengan sebuah tujuan, yaitu mengumpulkan sumber daya secepat mungkin yang terdapat di sekeliling kuil yang hilang ini. Iya, ini baru yang namanya Yewu yang bisa selalu mengejutkanku, ucap Wan Hao. Sedangkan menurut Song yang selalu menentang Yewu, dengan apa yang sudah ia lakukan saat ini hanyalah membuang-buang waktu dan juga sumber daya. Si botak tanker yang melihat Yewu dengan membawa sejumlah robot pun sangat ingin mengenal Yewu lebih dekat karena sepertinya mereka sefrekuensi. Entah tindakan Yewu ini ceroboh atau sangat percaya diri, tapi yang pasti kedatangan mereka membuat Jiwang Chuan bertanya-tanya mengenai senjata pamungkas yang ia minta kepada si pak tua teknisi, di mana senjata tersebut saat ini tidak dibawa oleh mereka. Dan setelah turun dari salah satu robot tersebut, pak tua teknisi mengatakan jika Yewu mempunyai sebuah rencana di mana Jiwang Chuan hanya perlu membiarkan Yewu menunjukkan aksinya, karena si pak tua ini tidak pernah salah menilai seseorang. Dan kemudian Yewu pun menjelaskan langkah-langkah dari rencana yang akan segera ia lakukan. Pertama, Yewu mendorong semua pasukan ke garis depan untuk mengumpulkan sumber daya dengan cepat. Karena belum ada penambang yang pernah mencari sumber daya di tempat tersebut, maka Yewu berspekulasi jika terdapat banyak tambang magic kristal yang tersembunyi di sana, dan pasti levelnya tidak rendah. Dan kemudian setelahnya menambang dengan kecepatan ekstrim menggunakan robot penambang yang sudah dimodifikasi. Dan setelah mendapatkan sumber daya yang dirasa cukup, barulah Yewu akan membuat senjata pengepungan dengan daya ledak yang lebih besar dengan jumlah yang memadai tentunya. Bagaimana bisa? Bagaimana kau bisa tahu ada magic crystal level tinggi di sini? Apakah kau membuat pertaruhan yang sembrono? Oh, tentu saja tidak, karena aku adalah seorang profesional di bidang pertambangan. Dan hal tersebut pun langsung terbukti melalui Nana yang langsung menemukan banyak tambang magic crystal di sekitar sana. Dan semua tambang-tambang yang ia temukan berada di kisaran level 100, di mana hal tersebut pun langsung membuat si pria yang selalu menentang Yewu ini terdiam tanpa kata-kata. Dan langsung diolok-olok Lao Feng karena sudah berani-beraninya meragukan bosnya. Dan sesaat setelahnya Yewu pun langsung menginstruksikan kepada seluruh armadanya untuk menambang dengan kecepatan penuh. Sedangkan Pak Tua Lais menyuruh anak buahnya untuk membangun pangkalan transfer sumber daya. Yewu juga mengatakan bahwa dirinya akan segera menyelesaikan senjata pengepungan yang diminta Jiwang Chuan, dan itu akan rampung sebelum batas waktu yang ia berikan. Dilanjutkan dengan Wan Hao yang mencoba menghentikan Yewu yang akan mendekat ke arah gerbang kuil karena terdapat senjata pertahanan dari Zerg yang menyemprotkan cairan lambung bersifat korosif bila seseorang mendekati gerbang. Tapi setelah menyemprotkan cairan-cairan tersebut, Yewu dapat dengan easy peasy menghalaunya dengan dinding api Raja Qian. Alasan Yewu mendekat ke sana karena ia merasa sangat aneh dengan kemampuan bertahan serta regenerasi cepat dari kuil yang seakan-akan hidup ini, di mana dirinya bermaksud untuk menyelidikinya lebih lanjut. Wes, apa aku punya detektor blueprint untuk mendeteksi bawah tanah atau semacamnya? Wes pun menjawab ada. Itu adalah blueprint yang diberikan oleh si Pak Tua Lais sebelumnya, yang digunakan untuk mendeteksi tambang bawah tanah, yang bisa dimodifikasi untuk bisa mendeteksi bagian bawah tanah dari kuil ini. Wes juga sempat menyampaikan kepada Yewu pada saat dirinya memindai serta mengevaluasi dungeon ini, ia mendapati bahwa dungeon ini amat sangat cocok untuk membangun kastil dan nilainya bintang 5. Setelah mendengar apa yang disampaikan Wes, Yewu pun kaget bukan main,
karena dungeon Life Jungle yang dengan pemandangan indahnya saja hanya berbintang 3. Bagaimana bisa? Weiss, tolong jelaskan. Oke, Master. Bahwasannya terdapat 3 poin utama yang membuat ia memberikan bintang 5 dari dungeon ini. Pertama, area dungeon yang cukup besar tapi medannya tidak bergelombang, yang sebagian besar terdiri dari daratan, sehingga sangat cocok untuk membangun kastil berskala besar. Kedua, iklim yang stabil, suhunya sedang, dan bencana alam skala besar akan jarang terjadi. Dan ketiga, yang paling penting, terdapat sumber daya yang sangat melimpah dan itu amat sangat dibutuhkan dalam proses pembuatan kastil. Sementara kerugiannya adalah jumlah Zerg yang besar yang berkumpul di kuil surgawi yang hilang. Selain mereka juga masih ada banyak lagi monster-monster liar yang berkeliaran di seluruh dungeon tersebut, yang membuatnya akan sangat sulit untuk mendapatkan kendali penuh dari dungeon ini. Meskipun akan sangat sulit, namun dirinya percaya bahwa kerja keraslah yang bisa menuntunnya untuk mencapai tujuannya. Ini adalah standar bintang 5 dungeon idaman. Tentunya tidak akan semudah itu ia sia-siakan. Dan boom! Yeo tiba-tiba saja langsung muncul dengan alat terbarunya, dan inilah yang akan ia gunakan untuk mendeteksi bagian bawah tanah dari kuil yang hilang. Dan setelah benda tersebut ia aktifkan, langsung terdeteksi gelombang matriks yang mana data-data yang didapatkan oleh benda tersebut kemudian diubah ke dalam bentuk visual. Dan setelah prosesnya selesai, terlihatlah gambaran dari kuil tersebut. Dan nyatanya, tepat di bawah kuil ini terdapat seekor Zerg raksasa yang bersemayam di dalamnya, dan juga gumpalan zat merah yang memancarkan energi-energi yang seakan-akan memberikan Zerg raksasa ini kekuatan. Dan inilah alasan mengapa kuil tersebut terus beregenerasi tanpa batas. Ia mendapatkan energi dari gumpalan merah yang berada di bawahnya. Haruskah benda tersebut dihancurkan saja supaya kuil tidak bisa lagi beregenerasi? Tidak. Inti energi dari gumpalan tersebut mungkin saja alasan utama dibalik mengapa dungeon ini memiliki klasifikasi bintang 5. Itu karena keberadaannya kah? Pikir Yeo. Dan kemudian si ketua Mogong meminta kepada si Pak Tua untuk menemukan cara memutuskan hubungan antar kuil dan inti energi tersebut. Tapi dengan santainya Pak Tua menjawab jika itu tidak bisa ia lakukan. Selain tidak ada sumber daya yang mencukupi, tidak ada harapan pula untuk memutuskan inti energi yang terkubur jauh di dalam tanah. Karena si Pak Tua tidak sanggup, ia pun bertanya kepada Yeo yang legendaris apakah ia bisa melakukan hal yang serupa. Tapi sama halnya dengan Pak Tua, Yeo juga tidak bisa berbuat apa-apa karena level dari kuil tersebut tanda tanya dan diperkirakan oleh Yeo setidaknya berada di level 200. Sepertinya aku terlalu melebih-lebihkan dirimu, ucap Jiwang Chuan sambil menyuruh Yeo untuk berkonsentrasi saja menerobos gerbang. Karena jika ia tidak bisa menangani masalah tersebut, ia akan diberikan konsekuensi yang serius. Yeo juga tahu betul jikalau si ketua ini mencoba mengancamnya, tapi sepertinya itu tidak bekerja bagi sang MC. Tapi malah si Weiss yang ngamuk-ngamuk melihat masternya diancam seperti itu. Dari ucapan Weiss kita juga mengetahui apabila Yeo sebenarnya bisa saja membuat bom yang kuat dan mengirimkannya ke bawah tanah untuk memutuskan inti energi dengan kuil. Namun di sini ia tidak melakukannya karena dengan meledakkan inti energi tersebut mungkin seluruh dungeon bisa saja meledak dan juga mencegah orang-orang untuk mengambilnya, mengingat benda ini merupakan sumber energi yang sangat penting untuk kastil bintang 5-nya. Itu adalah benda yang harus dijaga baik-baik olehnya. Menurut pengamatannya, Yeo juga memberitahu kepada si Pak Tua tentang tata cara untuk bisa menembus gerbang dari kuil tersebut. Ia juga mengatakan bahwa dirinya takkan membiarkan gelar Master Pak Tua Lais dicabut. Tapi si Pak Tua ini malah merasa tidak pantas sebab setelah bertemu dengan Yeo ia sadar jika dirinya masih banyak kekurangan dalam hal kemampuan dan kaulah yang lebih cocok untuk menerima gelar ini, ucap si Pak Tua. Tapi Yeo sangat tidak ingin mendapatkan gelar tersebut karena dirinya hanya akan menjadi sasaran kritik publik bila berada di posisi tersebut. Di sisi lain masih terdapat sebuah masalah yang lain, yaitu keberadaan dari si Nona Huang Zheng, di mana Yeo berniat untuk pergi untuk menyelesaikan masalah ini sekarang juga. Tapi sebelum pergi ke tempat wanita tersebut, Wan Hao menghentikan Yeo karena si Nona Huang Zheng bukanlah orang yang bisa ia tangani, dan dia bahkan lebih kuat daripada ketua Mogong itu sendiri. Yeo pun sadar betul dengan kekuatan Shulu yang sangat luar biasa. Jangan khawatir saudara Hao, aku pergi ke sana hanya untuk mengobrol sebentar dengannya, ucap Yeo, yang kemudian langsung meluncur ke arah Shulu. Dan sesampainya di sana, Yeo pun langsung menyanjung keeleganan Shulu. Sedangkan wanita nomor 1 Huang Zheng ini merasa terkejut dengan Yeo yang bisa selamat dari terjangan bos monster sebelumnya.
Tapi yang lebih membuat wanita ini semakin penasaran adalah tentang bagaimana cara sang MC bisa menerobos gerbang kuil yang bahkan tim Mogong pun tidak bisa mengatasinya. Maaf Nona, tapi sepertinya kamu tidak punya kesempatan untuk melihat caraku menerobos gerbang. Yewu pun memberitahukan kepada wanita tersebut jika pangkalan Huang Zheng saat ini sedang diserang oleh bos monster. Walaupun awalnya sempat tidak percaya, tapi setelah Shulu membuka jam komunikasi yang ia nonaktifkan sebelumnya, ternyata benar. Setelah ia membuka pesan, banyak sekali panggilan dan peringatan tentang penyerangan dari sang bos monster. Itu semua pasti ulahmu kan? Teriak Shulu sambil menghunuskan pedang es yang kini hanya berjarak 0,01 cm saja dari tenggorokan Yewu. Dalam situasi menegangkan ini, tidak ada cara lain yang bisa Yewu lakukan selain menaburkan sedikit bumbu-bumbu kepalsuan dari cerita-cerita karangannya. Meskipun tidak percaya dengan apa yang Yewu katakan, tapi ia tetap akan pergi dan melepaskannya saat ini. Tapi jika memang benar semua ini adalah perbuatanmu, aku akan menemukanmu dan membuatmu mati penasaran. Itu adalah nada peringatan dari Nona Huang Zheng yang seketika membuat Yewu merinding disco seusai mendengar ucapannya. Dan kemudian Yewu pun kembali dengan pikiran yang mumet. Ia pun langsung memikirkan langkah-langkah antisipasi apabila wanita tersebut akan muncul kembali, karena tentunya ancaman dari Shulu bukan hanya sekedar candaan semata. Sementara Wan Hao sangat merasa takjub dengan Yewu yang bisa mengusir wanita mengerikan itu pergi hanya dengan mengucapkan beberapa kalimat saja. Tapi kenapa wajahmu terlihat begitu aneh? Ya, faktanya Wan Hao tidak mengetahui dengan kengerian yang dirasakan oleh Yewu saat ini. Begitu pula dengan Song yang tidak menyangka jika Yewu berhasil mengusir Shulu pergi dan tidak terjadi apa-apa dengannya. Selain wajahnya yang terlihat sangat aneh, mengapa bisa begini? 2 jam kemudian, setelah mengumpulkan sumber daya yang memadai, Yewu juga sudah menyelesaikan tahap pembuatan senjata pengepungan yang akan digunakan untuk menembus pertahanan gerbang kuil dengan daya ledak yang sudah ditingkatkan pula. Tapi meskipun dengan menggunakan semua senjata pengepungan yang dilepaskan secara bersamaan sekalipun, diperkirakan itu semua masih belum sanggup untuk menembus gerbang dengan kemampuan regenerasinya yang cepat. Itulah mengapa Yewu juga membuat senjata pamungkas lainnya, dan inilah wujudnya. Meskipun sudah dimodifikasi sedemikian rupa, tapi diperlukan waktu untuk mengisi energinya. Semakin lama waktu pengisiannya, maka akan semakin kuat pula kekuatan dari serangannya. Setelah mengetahui spesifikasi dari senjata tersebut, Yewu pun berniat untuk menggunakan senjata pengepungan terlebih dahulu, dan kemudian barulah ia akan melepaskan senjata pamungkasnya ini. Dan inilah saatnya untuk melancarkan serangan. Sebelum melancarkan serangannya, tanpa diduga-duga para Zerg masih mempunyai senjata pertahanan dengan teknologi yang sangat mutakhir. Dan disinilah baru akan ditentukan apakah serangan dari Zerg akan lebih cepat atau daya tembak Yewu yang jauh lebih kuat. Mari kita lihat. Setelah mempersiapkan semua armadanya, Yewu pun kemudian melaporkan kepada Ketua Ji bahwa ia sudah dapat memerintahkan pengepungan kapan saja. Meskipun si Yewu ini benar-benar mengesankan baginya, tapi apakah itu semua benar-benar ampuh ataukah tidak? Biarkan hasil yang akan membuktikannya. Dan fire, ucap si Ketua Ji dengan lantang. Yang langsung diikuti dengan tembakan-tembakan secara serentak dari beberapa jenis senjata pengepungan yang langsung tertuju ke arah gerbang kuil di depannya, di mana senjata-senjata yang dibuat Yewu ini memiliki output daya ledak 10 kali lipat daripada senjata-senjata yang ia buat sebelumnya di dalam invasi Zerg. Tapi tidak disangka-sangka, walaupun serangan-serangan tersebut sangat menggelora, namun di sisi lawan, kecepatan regenerasi dinding dan gerbang kuil juga ikut meningkat dengan pesat, di mana momen-momen panas ini terus berlanjut selama beberapa saat. Dari kejadian ini, Yewu menyadari jika sannya itu terjadi dikarenakan kuil tersebut mempercepat penyerapan energi dari gumpalan energi di bawah tanah, yang membuat Yewu khawatir apabila kuil tersebut takkan menyisakan energi inti tersebut untuknya.
Sementara itu pengepungan masih terus berlanjut dan serangan-serangan dari senjata pengepungan masih belum membuahkan hasil. Bukan hanya itu saja, di tengah-tengah hingar-bingar dalam pengepungan ini, para Zerg mengeluarkan serangga terbang yang mampu meledakkan diri untuk menghancurkan formasi musuh, di mana serangga-serangga peledak tersebut juga muncul dalam jumlah besar. Tapi dalam situasi ini, Yewu tidak merasa khawatir sama sekali. Ia pun menyuruh semua orang untuk tetap fokus menyerang gerbang. Masalah serangga-serangga peledak ini akan diurus olehnya, karena Yewu juga memiliki benda yang mirip-mirip seperti serangga-serangga tersebut. Dan itu adalah laba-laba peledak yang langsung menuju ke arah kumpulan serangga musuh, dan dari benturan keduanya langsung menghasilkan ledakan yang dahsyat. Itu benar-benar terlihat hebat. Namun jumlah serangan dari serangan serangga ledakan musuh tidak sampai di situ saja, karena laba-laba Yewu tidak cukup untuk mengatasi mereka. Wais, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk dapat menggunakan senjata pamungkas pelumat dagingku? 5 menit lagi hingga itu terisi 100%, dan saat ini baru terisi 90%. Tapi karena kondisi sudah mendesak, di mana tidak ada pilihan lain untuknya, dilepaskanlah senjata pelumat daging yang langsung melaju serta menggiling kumpulan serangga peledak musuh, di mana pelumat daging ini berbentuk seperti dua roda-roda gila yang tajam dan terbuat dari tanduk boss monster sebelumnya, sehingga ledakan maupun cairan lambung Zerg takkan bisa menyebabkan damage apapun pada benda ini. Setelah menggiling kumpulan serangga peledak, senjata pelumat daging yang bisa bergerak dengan fleksibel ini langsung menghantam gerbang kuil dengan keras. Serangan dari roda-roda gila ini pun semakin kuat di saat keduanya menjadi satu, dan semakin lama semakin menguras pertahanan gerbang secara cepat. Dari hal tersebut, orang-orang semakin merasa yakin jikalau Yewu benar-benar tidak boleh dijadikan musuh, karena ia mempunyai skill engineering di luar nalar. Tapi nampaknya itu semua masih belum cukup untuk bisa menembus pertahanan gerbang. Karena itulah Yewu meminta kepada si Pak Tua untuk segera menghentikan semua tembakan dari senjata pengepungan, dan kemudian menggunakan semua kekuatan pada laser cannon, dan kemudian menembak senjata pelumat daging Yewu untuk memberinya dorongan penuh demi menembus gerbang yang sangat sulit untuk ditembus ini. Kekuatan penuh roda-roda gila ditambah dengan tembakan laser yang mendukungnya dari belakang akhirnya mampu menerobos masuk dan membuka gerbang. Tapi sesaat setelah itu terbuka, senjata pamungkas Yewu ini langsung terkena serangan kilat yang berasal dari dalam gerbang kuil tersebut. Serangan kilat tersebut juga kian tertuju ke arah Yewu serta yang lainnya. Tapi itu berhasil diblok oleh Jiwang Chuan dengan sigap. Serangan ini juga tidak bisa dilihat oleh orang-orang yang berada di sana, saking cepatnya. Dan dari aksi yang ditunjukkan oleh si ketua Mogong, Yewu pun menyadari jika masih terdapat jarak yang besar di antara kekuatannya dengan Jiwang Chuan ini. Ini adalah trik kecil para Zerg. Tidak perlu ditakuti, ucap si ketua, yang juga mengatakan kepada Yewu jika ia sudah melakukan tugasnya dengan baik dan tugas untuknya selesai di titik ini, dan sisanya akan diselesaikan oleh tim Mogong, sedangkan Yewu hanya perlu standby di luar. Dan kemudian berangkatlah tim Mogong masuk ke dalam kuil surgawi yang hilang di hadapan mereka. Meskipun sangat kuat, sepertinya si ketua Mogong ini sangat berhati-hati di mana ia tidak mengajak Yewu supaya bos monsternya tidak disampah oleh si MC tukang sampah. Dan sesaat setelah masuk ke dalamnya, mereka pun langsung dihadang oleh segerombolan Zerg level elite hingga terjadilah pertarungan intens dari tim Mogong ini. Kekuatan yang besar serta didukung oleh support yang handal di belakang mereka membuat anggota-anggota dari tim ini tak butuh waktu lama untuk bisa menumpas semua musuh yang datang dan menerjang. Sampai akhirnya mereka dihadapkan dengan sosok dari bos yang juga penjaga kuil bernama Shasta, dan pertarungan mereka pun terus berlanjut. Trang tring trang ting trang cos. Sementara tim Mogong bertarung, kita akan dialihkan keluar kuil di mana kita akan diperlihatkan dengan Yewu dan Pak Tua yang tengah mengobrol. Isi dari obrolan tersebut, si Pak Tua ini sebenarnya bisa saja mengutus Yewu dan menugaskannya masuk ke dalam kuil bersama dengan tim Mogong dan melawan bos monster. Tapi anehnya di sini Yewu malah menolak tawaran si Pak Tua dan ia lebih memilih untuk berjaga di luar bersama timnya. Hal ini tentunya sangat aneh bila mengingat sifat Yewu yang begitu ambisius. Itulah mengapa si Pak Tua ini takkan percaya jika tujuan Yewu hanya sebatas ini saja. Ia bahkan tidak menginginkan bos monster. Apakah mungkin anak ini mempunyai tujuan yang lebih besar? Pikir si Pak Tua teknisi.
Dan faktanya yang terpenting bagi Yewu saat ini bukanlah mendapatkan boss monster, melainkan menemukan cara untuk memenangkan hak kepemilikan atas dungeon ini yang masih belum bisa ia temukan bagaimanakah solusinya. Dan di saat itulah kembali terjadi gempa yang hebat, dan itu berasal dari bawah tanah. Munculnya peringatan sistem bertepatan dengan kemunculan sosok yang selama ini bersemayam tepat di bawah kuil Parazerk. Dia juga merupakan salah satu bos yang terdapat di dalam dungeon ini, dan itu adalah cacing badai iblis besar tanpa alas kah.